Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 1. Pagi hari ini kita akan belajar pada pembelajaran 3. Mari belajar. Padi, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan yang kamu makan membuat tubuhmu sehat. Selain itu, kamu akan memiliki cukup energi untuk melakukan aktivitas. Akan tetapi, makanan yang kamu makan saja tidak cukup. Kamu perlu berolahraga untuk membuat badanmu sehat dan kuat. Siapa yang pagi ini sudah berolahraga? Baiklah anak-anak, perkembangbiakan tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Ayo kita cari tahu. Setelah kemarin kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, di mana melibatkan putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan, di mana serbuk sari jatuh ke kepala putik dan terjadilah penyerbukan hingga pembuahan. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Mari kita simak video selanjutnya. Perkembangbiakan secara vegetatif. Mari kita belajar anak-anak. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan atau penyerbukan. Perkembangbiakan berasal dari induknya. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi 2. 1. Vegetatif alami. 2. Vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan tanpa campur tangan manusia. Vegetatif alami yang pertama adalah dengan cara tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Perkembangbiakan vegetatif secara alami melalui tunas terjadi pada pisang dan pohon bambu. Ini adalah pohon pisang yang sering kita jumpai. Pohon pisang berkembang biak dengan cara tunas. Jadi jangan heran ketika kalian menemukan pohon pisang yang tumbuh subur walaupun tidak dirawat. Yang kedua adalah bambu. Ini adalah tunas baru dari bambu. Vegetatif alami yang kedua adalah spora. Spora adalah perkembangbiakan melalui kotak spora atau sporangium yang akan pecah, lalu spora akan jatuh dan tumbuh di tempat yang cocok. Spora akan tumbuh menjadi tanaman baru. Spora fungsinya mirip dengan biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora adalah tanaman lumut dan pakis. Ini adalah contoh tanaman pakis yang berkembang biak dengan cara spora. Bila kita perhatikan lebih dekat, daun pakis terdapat sporangium. Sporangium ini akan jatuh dan tumbuh membentuk tanaman baru. Perkembangan vegetatif dengan umbi terdiri dari 3. Yang pertama, umbi batang. Yang kedua, umbi lapis. Dan yang ketiga, umbi akar. Vegetatif alami dengan umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Biasanya digunakan tanaman untuk cadangan makanan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan bengkuang. Ini adalah tanaman kentang. Jadi, jika kalian menanam kentang, pada kentang akan tumbuh tunas-tunas baru yang nantinya akan tumbuh menjadi tanaman kentang. Sama halnya dengan bengkuang. Selanjutnya ada umbi lapis.
Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari lapisan daun yang tersusun berlapis-lapis. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang dan bombay. Ya, ketika kalian menanam bawang pada media apapun, baik air, pupuk, ataupun tanah, maka pada bawang-bawang tersebut akan tumbuh tunas baru. Selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar adalah tanaman umbi yang menggunakan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan sehingga akar mengembung. Anak-anak, tahukah kalian tanaman yang berkembang biak dengan cara umbi akar? Ya, lobak dan wortel. Ini adalah tanaman wortel. Jika kalian ingin menanam wortel, kalian cukup memotong bagian wortel dan menancapkannya ke tanah tanpa memotong bagian pangkalnya. Lalu, wortel tersebut akan tumbuh menjadi tanaman wortel yang baru. Perkembangbiakan vegetatif secara alami selanjutnya adalah akar tinggal. Akar tinggal atau rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar dan terletak di bawah permukaan tanah. Rizoma berbentuk mirip seperti akar, tapi berbuku-buku seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup. Untuk tanaman yang berkembang biak dengan cara akar tinggal ada kunyit, jahe, lengkuas, dan masih banyak lagi. Ini adalah tanaman lengkuas. Jadi, jika kalian ingin menanam lengkuas, kalian cukup memotong bagian lengkuas dan menanamkannya kembali ke dalam tanah. Selanjutnya kita belajar tentang vegetatif buatan. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan dengan melibatkan campur tangan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan yang pertama, cangkok. Cangkok adalah cara menumbuhkan akar pada batang tanaman. Perhatikan langkahnya. Langkah pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira sepanjang 5-9 cm. Kedua, tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang, sama seperti pada langkah yang ketiga. Yang keempat, siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Contoh tanaman cangkok adalah mangga, rambutan, jambu, dan masih banyak yang lain. Vegetatif buatan selanjutnya, stek. Stek memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat membentuk tanaman baru. Langkah pertama, potong batang pohon, kemudian tancapkan potongan tadi ke dalam tanah dan akan membentuk akar sehingga akan tumbuh tanaman baru. Tanaman yang berkembang biak dengan cara stek ada singkong, mawar, dan stroberi. Mengenten atau menyambung. Mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dari dua tanaman yang sejenis. Perhatikan gambar berikut. Terdapat batang pucuk atas dan batang pucuk bawah yang akan digabungkan untuk disambung. Kemudian diikat sehingga menyatu menjadi sempurna. Tanaman yang berkembang biak dengan cara menyambung di antaranya singkong, ketela pohon, dan kopi. Vegetatif buatan selanjutnya, runduk. Runduk adalah mengusahakan bagian batang tanaman agar mengenai tanah atau dirundukkan kemudian dimasukkan ke dalam tanah. Batang tanaman akan dirundukkan ke bawah sampai menyentuh tanah dan masuk ke dalam tanah, sehingga akan muncul akar dan tumbuh tanaman baru.
Setelah itu, dipotong dan ditanam di tempat yang terpisah. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan tentang vegetatif, baik itu perkembangbiakan secara vegetatif alami maupun secara vegetatif buatan, di sini disebutkan beberapa tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Yang pertama, nanas. Kedua, bawang merah. Ketiga, pohon pisang. Keempat, wortel. Anak-anak, tentu selain keempat tanaman ini, kalian perlu mengetahui tanaman lainnya yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Ayo mengamati. Sekarang kalian perhatikan lingkungan di sekitar rumahmu. Carilah tanaman yang berkembang biak dengan cara vegetatif. Catatlah pada tabel seperti yang tersedia di buku tema. Bagaimana materi belajar hari ini anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti? Atau masih bingung? Ayo kita lebih giat lagi belajar. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.